Jokowi adalah NU dan Ansor, dan siapa yang menyakiti Jokowi sama juga menyakiti keluarga besar Ansor. Oke Bang, kita urusan media, kita beralih ke urusan GP Ansor. GP itu apa ya? Oh, Kalau kemarin saya ceng-cengan sama teman-teman, GP itu kayaknya yang sudah pasti dukung 3 pas Pilpres kemarin itu adalah Ansor, saya bilang. Kenapa? Kenapa? Karena depannya GP. Oh, karena GP-nya ya. Karena GP-nya. bukan AB ya? Bukan AB Ansor atau S Ansor. Plesetannya begitu ya. Iya, ya udah pasti dukung Pak Ganjar itu adalah GP Ansor. Oh, okay. Saya sama teman-teman Ansor lah, yang, beberapa yang saya kenal. Enggak, katanya. Kita ini masih ikut sama Pak Jokowi. Akhirnya selaraslah dengan pernyataan Ketua Umum terpilih, walaupun aklamasi ya. Artinya kalau aklamasi kan tidak ada demokrasi, atau gimana? Enggak dong. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal musyawarah mufakat. Iya. Konsep demokrasi Indonesia adalah mendahulukan musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai musyawarah dan mufakat, baru kemudian voting. Iya. Jadi jangan sampai salah, udah main voting duluan, ya kan? Tapi kalau musyawarah mufakat, misalkan kita sepakat bom-bom ganteng, ya sudah, Iya. nggak usah kita voting, Iya, kan? Itu udah sepakat kok. Kalau kita sepakat 1 tambah 1 sama dengan 2, ya sudah kita sepakat, gitu loh. Jadi ya konsep demokrasi awalnya adalah musyawarah dan mufakat. Gitu. Tapi ada yang menarik dari Kongres ya, namanya Ansor itu Bang ya. Kongres Ansor kemarin, sambutan Ketua Umum terpilih. Bukan kongres dong, itu Apa? pelantikan. Oh, pelantikan, di pelantikan GP Ansor kemarin. Abang sebagai Ketua Bidang Inovasi dan Media di GP Ansor, kayaknya kita butuh pernyataan dari pengurus pusat GP Ansor. Apa itu? Siapapun yang menyakiti Jokowi, maka dia sudah menyakiti seluruh anggota kader Ansor di seluruh dunia. Kira-kira begitu kan, Bang? Pernyataannya? Enggak, tepatnya gini. Jokowi adalah NU. Ya kan? Dan siapa yang menyakiti Jokowi adalah NU dan Ansor, dan siapa yang menyakiti Jokowi sama juga menyakiti keluarga besar Ansor. Keluarga besar Ansor begitu. Nah, sekarang kita coba balik. Ada beberapa, atau mungkin ada banyak orang yang merasa tersakiti oleh Jokowi. Bisa nggak itu dikatakan NU dan Ansor juga ikut menyakiti orang-orang itu? Enggak dong, kan kita... Oh, enggak. Bukan, maksudnya gini, prinsip dasarnya adalah kenapa statement itu dikeluarkan ketum kita, Gus Adin ya. Kenapa dikeluarkan? Ini sebenarnya adalah pembelajaran politik. Ya, pembelajaran politik bahwa siapapun pemimpin di bangsa ini harus kita hormati. Bukan hanya ini kan karena kepemimpinan Pak Jokowi aja. Nah, kan Gus Adin ngomong. Mungkin kalau dalam kepemimpinan presiden yang lain, saya yakin beliau akan ngomong yang sama. Kenapa? Karena siapapun presiden di bangsa ini harus kita hormati. Harus jaga marwahnya. Harus dijaga dong, karena itu kan mukanya Indonesia, Pak. Ya kan, harus dijaga. Bukan hanya pada Jokowi, Soekarno juga harus kita jaga. Gitu kan. Siapa yang menyakiti Soekarno harusnya sama juga menyakiti keluarga besar, gitu loh. Begitu juga dengan Habibie, Gus Dur dan lain sebagainya. Kenapa Soeharto dilewat? Kan habis Soekarno, Soeharto dulu, Bang. Oh ya, Soeharto juga loh. Selama dia bener ya. Soalnya ya akhirnya nggak bener kan? Saya kira dilewat soalnya tadi habis Soekarno langsung Habibie. Oh iya. Harus Soeharto dulu ya. Agak susah. Kamu Soeharto sejak 98 di kepala saya udah nggak ada. Saya pikir dari Soekarno sama Habibie. 32 tahun loh Bang itu. Nah, lagi rame nih kayaknya. Lagi rame. Ansor ini rame. Apa sih yang rame? Enggak biasa Dan sering aja. bikin kejutan. Itu loh. Dan sering bikin kejutan. Namanya aja GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Kalau pemuda selalu bikin kejutan, iya nggak sih? Oh iya. Banyak banget efek kejut yang melahirkan Iya dong, ya. iya dong. Namanya juga pemuda, ya nggak? Kalau pemuda nggak bikin kejutan nggak seru. Iya. Satu lagi, bukan satu lagi, ada lagi Bang yang menarik dari GP Ansor. Kalau kemudian ini mah butuh konfirmasi aja, butuh konfirmasi
bener nggak sih pengurus PAC Ansor itu kemarin jadi petugas haji? Mungkin ada ya, tapi saya nggak hafal. Mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Karena kan proses petugas haji itu, setahu saya, itu mendaftar. Itu mendaftar. Bahkan saya sempat dapat linknya tuh kemarin tuh, saya dapat linknya untuk mendaftar gitu kan. Tapi karena udah telat dan saya udah pernah liputan haji juga selama 70 hari, jadi saya tidak login di sini. Jadi mendaftar terbuka. Kenapa terbuka? Jadi siapapun yang yang mau dan punya kemampuan, karena ada tesnya kalau tidak salah ya, itu bisa saja menjadi petugas haji. Gitu. Dan tidak terlalu kemungkinan kan pengurus PAC GP Ansor kan juga bagian dari masyarakat. Apakah karena ketumnya Menteri Agama sebelumnya ya, ketumnya agama terus dia gini? Enggak juga sih. Saya kira takut konflik of interest gitu loh. Enggak ya? Enggak lah. Karena ada beberapa yang karena kebetulan mungkin begini, kenapa dia lolos? Ya karena kan GP Ansor orang yang udah ngerti soal hukum haji, Pak. Oh iya. Iya kan? Jadi dia lebih ngerti hukum haji, namanya dia santri kan? Santri dan gitu. Jadi memang kapabilitasnya mumpuni. Udah jelas. Dibandingkan orang yang katakanlah, bukan saya menafikan orang non santri ya, ketika bicara hukum haji lebih ngerti santri lah Pak. Rukun Islam, rukun haji apa saja runutannya segala macam, ya kan santri lebih ngerti. Iya. Gitu. Ansor nggak mau ikut ngambil jatah tambang, Bang? Wah, itu urusan PBNU. Urusan PBNU. Karena kan yang diberikan kan ormas keagamaan. Ada Ansor adalah bagian dari ormas keagamaan. Kemarin remaja masjid juga ikut. Nah, itu tanya remaja masjid. mungkin nunggu giliran. Saya kira barangkali dapat jatah di tambang mana gitu. Selama ini kita tidak pernah membicarakan soal. Jadi gini, waktu kami beraudiensi ke Istana Negara untuk mengundang Pak Jokowi hadir. Ini ada cerita yang belum dengar ya. Jadi ketika itu kan ada jumpa pers di depan istana tuh, ya kan. Gus Adin bicara depan media. Ada satu pertanyaan waktu itu dari wartawan Tempo kalau tidak salah, ya kan. Nanya, Pak Adin, ini katanya ormas-ormas keagamaan, kata Pak Bahlil akan diberikan hak untuk mengelola tambang. Dan jawaban spontanitas ketum kita, ya bagus aja. Ya bagus aja kalau diberikan kesempatan. Karena sekarang gini, kita harus kalau bicara Indonesia sebagai perusahaan, katakanlah ya begitu ya. Siapa yang punya saham terbesar dalam memerdekakan dan membangun bangsa ini? Ormas-ormas ini, Pak. Bayangkan kalau dulu tidak ada statement Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk maklumat beliau bahwa yang ikut berjuang memerdekakan bangsa ini dari penjajah Belanda maka matinya mati syahid. Kalau tidak ada itu, tidak ada pertempuran Surabaya yang luar biasa. Ya, udah itu. Saya merinding kalau ingat Surabaya. Bayangin, baca sejarah soal pertempuran Surabaya, itu paling ditakuti oleh Amerika dan Belanda. Kenapa? Karena di situ yang bergerak tuh santri-santri, bukan hanya dari Surabaya, Pak, dari Cirebon, dari daerah-daerah lain. Itu dan itu digerakkan oleh pemuda-pemuda Hizbullah. Salah satunya itu Uyut saya. Iya kan? Kenapa saya merinding? Karena saya Uyut saya. Jadi ikut berjuang ke sana, dan mereka itu tidak dibekali senjata, Pak. Mereka hanya dibekali doa, dibekali pelatihan seadanya. Dikasih minum lagi. Sama Ki Amin. Sama Ki Buntet Cirebon. Iya. Saat itu kan. Ki Abbas, Ki Amin. Ki Abbas saat itu. Dan mereka tuh semua anak-anak muda yang modal nekat, santri-santri modal nekat. Santri itu begini, kalau kiainya bilang nyebur dia. Iya. Ketika kiainya bilang perangi Belanda, walaupun nyawa taruhannya. Itulah kami. Gitu loh. Makanya kemudian kalau bicara misalkan ini segala macam. Selama Indonesia ini sekarang udah berapa Indonesia merdeka, berapa tahun? 79. Ya, sudah 79 tahun. Apa yang sudah didapatkan ormas-ormas ini? Ada kan? Bukan berarti kemudian minta ambil bagian, enggak dikasih juga nggak apa-apa. Nggak dikasih tambang juga organisasi ini tetap jalan. 79 bahkan NU Muhammadiyah itu lahir sebelum adanya Indonesia. Dan mereka hidup loh. Sampai hari ini tanpa ada konsesi tambang. Enggak, masih hidup ya, Pak? Masih hidup, masih bisa berjalan. Asalkan komisaris bukan asalkan ada komisaris.
Enggak itu. Nah, jadi mereka masih bisa hidup, ya kan, ormas ini masih bisa hidup, dan jangan dilupa bahwa selama ini yang misalkan NU sama Muhammadiyah kan seperti membagi tugas. Yang ngurusin pendidikan siapa? Muhammadiyah, membangun sekolah-sekolah dan sebagainya. Yang ngurusin wong cilik, masyarakat di bawah, petani segala macam siapa? NU. Turun ke bawah ke petani, ngajak ngaji, ngajak solawatan, ngajak lain-lain. Luar biasa sih itu. Jadi udah ada bagian tugasnya, dan ini membangun masyarakat. Bayangkan kalau misalkan dua ormas besar ini tidak ada dengan yang lain-lain ya, bukan menafikan ormas yang lain ya, dalam mengedukasi masyarakat dan segala, apa jadinya Indonesia? Moralnya kayak gimana? Itu bayangkan itu saja. Ini konsesi tambang menurut itu hal kecil, nggak sebanding lah dengan pengorbanan mereka itu yang memerdekakan bangsa ini dan membangun bangsa ini sampai hari ini tanpa ada konsesi tambang. Gitu. Nah, kemudian apakah kemudian ormas ini jadi beralih fokus menjadi pebisnis segala macam? Oh, enggak juga. Karena di dalam ormas ini kan banyak profesional. Misalkan saya di GP Ansor nih, saya kan profesional media. Gitu kan, saya profesional. Apakah saya digaji sama Ansor? Enggak. Lillahi ta'ala. Karena perintah kiai. Karena perintah kiai. Saya santri, Pak, ketika saman wa ta'atan. Kiai saya itu adalah tokoh GP Ansor di Jawa Timur. Masa kita nggak mau ngikutin jejak langkah kita sendiri kan? Ya kalau misalkan bicara soal kebutuhan hidup, alhamdulillah dengan media sudah cukup, bekerja di media sudah cukup. Tapi ya kan, apakah kita hidup hanya untuk mencari makan? Karena kata Buya Hamka, kalau tidak salah ya, kera pun bisa hidup hanya dengan makan. Kita bukan kera, Pak. Kita manusia. Makanya kemudian ruang-ruang pengabdian itu harus kita perbanyak. Ya salah satunya pengabdian saya di NU juga jadi anggota LTN NU, kemudian di Ansor menjadi ketua bidang inovasi dan media. Di MUI juga saya menjadi infokomnya MUI. Itu ruang-ruang pengabdian. Gitu, ruang-ruang pengabdian. Yang kalau misalkan kalau kita tidak ada di situ ya hidup-hidup aja. Tapi kan kita butuh ruang pengabdian sebagai manusia. Sudah benar-benar mengamalkan ininya Imam Ghazali. Apa tuh? Hayawanun natik. Jadi betul. Pengabdian itu tidak hanya di jalur politik. Iya. Benar-benar mengamalkan bahwasanya ketika niatnya mengabdi maka tidak harus duduk di kursi. Iya. Enggak kan begitu. Enggak perlu jadi dewan. Tidak perlu jadi dewan. Tapi ada rencana, Bang. Ini kan biar lebih banyak bisa membantu masyarakat gitu kan. Kalau kemarin saat pelantikan Gus Adin itu bilang siapapun yang menyakiti Jokowi maka menyakiti keluarga besar GP Ansor. Jokowi kan tadi kan abang bilang ini pemimpin kita, muka Indonesia di mata dunia. Jokowi hari ini ke depan Pak Prabowo nih setelah 20 Oktober Bang, gimana GP Ansor memandang Pak Prabowo ke depan? Sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pemimpin bangsa ini harus kita hormati dan kita jaga bersama. Karena kalau misalkan kita tidak hormati dan kita tidak jaga bersama, bangsa ini akan menjadi chaos. Gitu kan? Akan menjadi itu prinsip pertama, ya kan? Bahwa di dalam Al-Quran juga disampaikan wa atiullah wa atiul ulil amri. Atiur Rasul wa atiur. Ya, wa atiullah, atiur Rasul wa atiul ulil amri minkum. Jadi kita harus jaga juga. Karena gini, saya diajarkan di pesantren itu bahwa kita berjalan bertiga harus memilih pemimpin di antara kita. Tidak boleh tidak ada pemimpin. Karena sifatnya krusial. Dia menentukan akan ke arah mana, ke sana, ke sini segala macam. Tapi pemimpin yang atiullah, atiur Rasul, baru kita ikuti. Nah, kalau misalkan pemimpin itu tidak atiullah, tidak atiur Rasul, nah itu tidak perlu kita ikuti. Dulu saya pernah ditanyakan tuh waktu 98 tuh, kenapa demo Soeharto? Kan di dalam kan disebutkan atiullah, atiullah, atiullah. Saya bilang karena Soeharto tidak atiullah, tidak atiur Rasul. Apa itu? Korupsi. Makan uang rakyat. Itu makanya bagian ketiga ini jadi ada urutannya. Itu ada urutannya. Nah, ya so far Pak Jokowi masih atiullah. Masih atiur Rasul. Masih atiur Rasul. So far ya. Kalau dia ditemukan korupsi baru ceritanya berbeda. Termasuk mendorong
putra sulungnya menjadi wakil presiden lah ya. Secara konstitusional ya. Iya kan? Iya. Agak susah dibantah itu kalau itu karena secara undang-undangnya sudah memenangkan dan membuat dia bisa nyalon kan gitu. Artinya memang GP Ansor akan bersikap selagi kemudian Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ke depan, selagi kemudian masih ati Allah wa atiur Rasul, maka GP Ansor akan tetap atiu ulil amri minkum. Dan ulil amrinya setelah 20 Oktober adalah Pak Prabowo Subianto. Itu nggak bisa dinafikan. Nggak bisa dinafikan. Gitu. Loh iya, karena memperjuangkan negara tidak gampang sehingga harus bisa mempunyai jiwa bernegara yang baik dan benar. Oh iya. Gitu. Ya terlepas pada pilihan kita kemarin mendukung dia atau tidak. Ya kan ini soal musyawarah mufakat terus kemudian voting. Pilpres kan begitu kan. Nah, voting itu adalah ya udah kita mufakat siapa yang menang. Ya udah kalau gitu ya kita dukung ya yang sudah dipilih kebanyakan masyarakat dari kita. Tinggal kita awasi bersama, kan gitu kan, tugas kita begitu kan, kita awasi bersama. Semoga tidak melenceng, semoga aman sampai 5 tahun ke depan, tidak keluar dari relnya, kan gitu. Atau membangun bersama kalau diajak. Gitu. Iya, kalau bangun bersama, kalau dia nggak apa-apa. Tapi yakin nggak abang ataupun abang lah, yakin nggak dengan kemudian Pak Prabowo Subianto ini akan atiullah wa atiur Rasul? Kita belum melihat dia memimpin. Jadi nggak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan. Saya bukan peramal. Satu itu saya bukan peramal. Apakah kemudian dia bisa atiullah atiur Rasul tadi atau tidak? Kita lihat aja nanti ketika dia memimpin. Toh kita juga punya hak demokrasi untuk mengatakan tidak atau menolak atau memprotes. Itu hak demokrasi juga. Gitu kan. Yang pasti yang hari ini adalah kita menghormati keputusan bersama. Yang namanya adalah Pilpres. Itu kan keputusan bersama. Kalau misalkan keputusan bersama tidak kita hormati, ngapain ada Pilpres? Untuk apa? Kita capek-capek bikin Pilpres yang harganya triliunan, memilih bareng-bareng se-Indonesia, terus kemudian kita tolak. Gitu ya, kita ikuti rule of the game lah. Misalkan Anda kemarin Aib misalkan tidak milih Prabowo misalkan, atau saya nggak milih Prabowo, ini udah kesepakatan bersama. Ya udah kita terima bareng-bareng dan itu adalah yang namanya dewasa dalam berpolitik. Gitu. Ini adalah sikap GP Ansor. Apanya tuh? Dewasa berpolitik ini. Loh memang bukan hanya GP Ansor dong. Karena kalau misalkan kekanak-kanakan dalam politik, siapapun nanti hasil gitu ya. Iya, baperan. Pak, itu apa namanya tantangan kita itu lebih berat dari hanya sekedar baperan. Gitu loh. Masalah kita itu luar biasa, masalah ekonomi global, kemudian masalah perubahan iklim, banyak masalah lebih besar yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Itu salah satunya juga dipikirin GP Ansor. Makanya di kepemimpinan Gus Adin ini, Gus Adin tuh bikin konsep namanya adalah konsep bisa. Bisa Singkatan itu adalah singkatan. Yang pertama adalah bisnis. Nah, bisnis atau ekonomi. Jadi Ansor itu berfokus bagaimana organisasi Ansor dan di bawahnya itu mampu memiliki ekonomi yang mandiri. Ekonomi yang mandiri. Jadi Gus Adin bertekad nggak ada lagi ormas kita begini, nggak, kita harus mandiri. Makanya dengan apa? Caranya pelatihan, ya kan, UKM yang di bawah GP Ansor atau kader-kader Ansor yang menjalani UMKM itu dilatih. Gimana menjalankan UKM, bisnis yang digitalisasi segala macam itu dilatih. Ya kan, dilatih. Terus kemudian modalnya nggak punya, oke, kita kerjasama dengan bank atas nama GP Ansor, dengan bank ini, bank itu, segala macam kita kerja itu dalam sisi bisnisnya. Bahkan Ansor berencana membuat namanya BUMA, Badan Usaha Milik Ansor. Untuk apa ya? Buat kader-kader Ansor. Itu akan bukan hanya nanti untuk Gus Adin. Kenapa? Karena Gus Adin kan 5 tahun untuk selanjutnya. Nah, pertama itu. Yang kedua adalah inovasi dan media. I-nya itu inovasi dan media. Inovasi itu adalah karena kita bergerak di ruang anak muda. Anak muda harus kita dorong berinovasi. Gitu kan, menciptakan hal-hal baru, solusi-solusi baru untuk masalah yang ada di masyarakat. Baik yang berbicara soal teknologi, kayak apapun. Itu inovasi. Begitu juga dengan media, bagaimana media itu bisa sehat, bisa digalang untuk hal yang positif. Kemudian S-nya itu adalah SDM. Masalah kita hari ini adalah persaingan SDM kita dengan negara-negara lain. Gitu, dengan negara-negara lain. Mungkin kita lihat sudah banyak anak-anak muda Indonesia bisa bersaing di tingkat global, tapi berapa persen?
kita harus mendorong ini. Makanya kemarin Gus Adin tuh ada di salah satu acara di daerah, itu ada ratusan kader-kader Ansor yang dididik dan dilatih untuk magang di luar negeri. Untuk magang di luar negeri agar mereka mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan skill, dan itu dibawa ke Indonesia untuk mereka berbisnis, berusaha, dan mempekerjakan di sekitar mereka. Itu yang kita, belum lagi pelatihan-pelatihan yang lain ya, yang kita bikin agar SDM kita menjadi SDM yang unggul gitu kan. Terus kemudian yang terakhirnya A-nya adalah anak muda. Anak muda. Bagi kita, anak muda adalah masa depan bangsa. Ya kan? Makanya Ansor sangat fokus sekali kepada anak-anak muda, generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z, Gen Z, kemudian Gen Alpha. Itu harus kita well educate, kita tingkatkan soft skill-nya, kita tingkatkan hard skill-nya, karena hanya dengan menguatkan anak muda dan menjaga anak muda, ini juga sama menjaga masa depan bangsa. Luar biasa nih, Itu kemandirian di bidang ekonomi, lalu kemudian tadi SDM inovasi ya, mencerdaskan bangsa tentunya itu kan, SDM sama terakhir anak muda. Memang fokusnya anak muda. Ngeri ini. Dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Nah, gimana ngeliat 2045 nanti Bang, Indonesia Emas yang Ya kita harus optimis bersama. Kita jangan pesimis dulu. Kita panjang harus loh Bang 2045. Ya kan? panjang dan PR kita banyak. Ya kan? Nah, nanti kalau tahun 2045 nggak tahu usia kita sudah berapa, ya kan. Tapi yang pasti adalah perjalanan menuju 2045 banyak hal yang perlu kita kerjakan. Ya terutama tadi mengedukasi anak-anak muda, ya kan. Karena gap generasi kan lumayan jauh dalam arti soal perilaku, soal kebiasaan segala macam itu sangat jauh. Antara generasi milenial ke Gen Z aja beda, belum lagi generasi Alpha. Nah, ini Ansor akan menjadi bridging di sini. Gitulah bagaimana generasi-generasi ini itu menjadi secara SDM mereka menjadi kuat, ya kan, menjadi hard skill-nya oke, soft skill-nya oke, sehingga menghadapi tantangan global yang semakin berat itu kita kuat. Ya, dan siap menjadi pelaksana Indonesia Emas 2045. Dan siap menjalankan bangsa ini agar menciptakan generasi emas selanjutnya. Itu luar biasa nih. Ini daging semua isinya kalau ngomong sama Pimret ya. Iya. Nanti jadi dipotong jadi dua, satu khusus urusan media, satu khusus urusan Ansor. Bukan karena Pemretnya berdaging kan. Thank you, Bang Guys. Siap, terima kasih.